Sesuai dengan jadwal ya, bahwa kajian kita masalah jenazah. Masalah jenazah ini ya, ini akan kita hadapi bagi diri kita ataupun keluarga kita, karena kematian selalu mengintai kita, tinggal waktunya ya. Jadi setiap manusia udah dijatah ya, dijatah umurnya. Jadi umur itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Entah ada yang 40, bahkan ada yang bayi ya. Bersyukur kita nih. Dayat usianya udah berapa? Masih paling muda dari mana? Paling muda ya. Ya, ya. Tapi lebih bangga yang tua. Kalau yang tua ya sudah ngalamin muda, yang muda belum ngalamin tua ya. Mudah-mudahan jamaah semua yang masih muda nih, dan juga yang ada umurnya deh. Ya, kita doakan semoga sehat, panjang umur. Amin. Amin. Sesuai dengan kajian yaitu masalah jenazah ya. Jadi apabila saudara kita yang muslim meninggal, itu ada 4 kewajiban kita yang hidup nih ya. Apa kewajiban kita apabila ada saudara muslim yang meninggal? Yang pertama adalah 1, yaitu memandikan. Kalau memandikan udah ada petugas ya, tinggal kita nanti bimbing. Yang kedua mengkapani, ya tugas ambil juga. Yang ketiga menyolati. Yang keempat menguburkan. Itu kewajiban kita. Ini hukumnya fardhu kifayah. Apabila sudah dilaksanakan beberapa orang, gugur kewajibannya. Nah kemudian apabila, ini saya ulang lagi pembahasan yang dulu karena kayaknya belum sempurna. Supaya nih betul-betul bisa menghadapi apabila keluarga kita ada yang sakit kemudian menjelang sakaratul maut, bagaimana cara penanganannya ya. Kita ulang aja, nggak usah baca kitabnya ya, supaya singkat ya. Jadi apabila kita saudara atau keluarga kita yang sedang sakit ya, sakitnya yang mau mendatangkan kematian ya, kan kita tahu ya kalau orang mau datang kematian kan ininya sakitnya agak parah ya. Tuh. Disunahkan tuh kita untuk membimbing agar dia bisa mengikuti kita. Apa? Yaitu disunahkan wa yusannu lil maridi maradu mautihi qiraatihi qul huwallahu ahad mi'ata marratin. Jadi kita nih yang hidup nih kasih suruh baca dia, ajarin pelan-pelan ya. Kadang-kadang dia masih bisa ngomong kan dia. Suruh baca Al-Ikhlas 100 kali ya. Kemudian wa tasbih dan tasbih Nabi Yunus alaihi salam arba'ina marrat 40 kali. Jadi tasbihnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Besok apabila ada saudara kita seandainya sembuh, ya nggak apa-apa, kan dapat imbalan pahala ya. Jadi Al-Ikhlas berapa kali? 100 kali. Ajarkan. Kalau dia misalnya udah nggak bisa ngomong ya kita terus. Kemudian syukur dia bisa mengucap ya. Kan kalau orang sakit dia untuk mengucapkan itu berat, bisa aja dalam hati ya. Kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
40 kali. Kemudian kalau dia mau menjelang sakaratul maut, kan kita umumnya nih, kita bawa ke rumah sakit. Seharusnya jangan dibawa ke rumah sakit, karena ini adalah detik-detik dia. Karena kalau bisa kita ya talkinkan dengan la ilaha illallah. Karena ada hadis baginda Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhir hayat ya dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika mengakhiri hayatnya itu, ketika dihembuskan napas yang terakhir, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi dalam hal ini ada juga orang kan mulutnya udah terkunci, kita ajarin, kita harus bimbing tuh la ilaha di telinga kanan, la ilaha illallah, jangan diulang-ulang. Tahu udah lama baru lagi ya. Gitu. Karena di saat itu yang tadi saya bilang ya, dites dulu sebelumnya. Ada air ya, kita pakai sendok, kita masukin ke mulutnya. Kalau dia bisa nelen, boleh bawa ke rumah sakit, kan masih ada harapan ya. Nah, tapi kalau dia yang kita masukin sendok air itu ya 3 kali ya. Nah, kita masukkan ke dalam mulutnya melalui sendok air putih, kemudian dia airnya itu nggak masuk Ya, keluar melalui mulutnya. Nah, berarti udah mau sakaratul maut. Nah, itu dibimbing ya. Kemudian dalam sakaratul maut nih, setiap manusia beda-beda. Kalau dia banyak dosanya, banyak dulu maksiat ya, itu nyambutnya agak susah. Dan malaikat yang gemes ya, itu di surat An-Nazi'at tuh ya, surat ayat pertama tuh ya, apabila dicabut jadi dibetot nyambut dulu, gemes malaikatnya. Dan juga nanti kita yang mau meninggal itu ditampakkan malaikat Israel itu. Kalau orangnya orang soleh, datangnya lemah lembut, wajahnya malaikat Israel itu enak dipandangnya. Tapi kalau yang dia ahli maksiat, dia serem, ditampakkan kesereman malaikat Israel. Jadi dia itu hidup menggigil. Belum lagi setan datang menghantui ya. Setan itu berupa orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal, atau kakek kita atau ibu kita ya meninggal, dia menyerupai itu setan. Setan bawa air. Kita dari keadaan haus ketika itu, ketika menjelang detik-detik sakaratul maut itu, ditawarkan sama ibu kita. Dan bukan ibu kita, setan yang menyerupai ibu kita atau kakek kita yang sudah tiada. Nah, jadi sampai segitunya setan tuh, supaya kita nggak bawa iman. Ya justru selamatnya manusia nih, kalau dia bawa iman aja aman dah. Nah, makanya harus bawa iman. Yaitu makanya kita biasakan. Nah, ini duduk di majlis, salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan mati husnul khotimah. Amin. Ya Makanya masalah sholat jangan ditunda-tunda ya. Johor jam 12 lewat 5 misalnya ya, segera mau jamaah ke mau enggak ke ya, kalau nggak bisa cepet, jangan ditunda. Kalau ditunda jam 12 tadi, jam 12.55 masuk waktu ya, jam 12 lewat 10 kita dicabut nyawa kita. Jadi setiap orang dicabut nyawanya sama malaikat Israel, belum tentu dia lagi sakit, belum tentu. Kadang ada yang lagi sakit, yang nunggu malah yang diambil, yang sakit malah gitu. Jadi nggak patokan, dia sehat, dia sakit ya, belum tentu. Jadi kalau yang jatahnya udah ambil, udah waktunya habis dengan untuan iradat Allah, dicabut tuh malaikat datang. Dan setiap hari malaikat itu, malaikat Israel mendatangi kita tuh 70 kali. Ya, sehari. Nah, jadi mendatanginya itu wajah kita di bahasa ininya apa, di hadap-hadapan ke dia. Nah, di sini 70 kali Dalam sehari, Pak. Nah, belum waktunya nih, balik malaikat. Gitu. Makanya kita kematian ini harus kita persiapkan. Jadi kematian nggak perlu ditakuti, kita harus persiapkan. Apa persiapannya? Ya, kalau seorang muslim nanti pulang baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar udah tahu keutamaannya ya. Apabila kita baca sore, meninggal malam atau pagi, bebas daripada siksa kubur. Begitupun surat
tabarok atau al-mulk, jangan ditinggal. Itu senjata buat kita. Jadi kalau kita meninggal nggak ada yang nolongin. Kan ada 4 yang mengiringi jenazah. Apa? Yang pertama ya hartanya, mobilnya ngikut ke makam. Kemudian keluarganya, istri, anaknya pada ngikut ya. Kemudian apalagi sahabatnya dan kerabat, teman kantor, tetangga pada ngikut ya. Yang keempat amaluhu, amalnya ya. Wa yabqa amaluhu, yang sisa setelah 3 bulan tinggal amalnya. Nah, nggak ada yang nolongin tuh. Kita datang malaikat setelah keluar yang 3 pulang tuh, mobil kita pulang, istri kita yang setia pulang, kemudian kerabat kita pulang. Malaikat munkar wa nakir setelah 7 langkah kepulangan kita ya datang tuh ya, nanya kita. Yang nanya tentunya ya amal kita yang jawab. Marrobuka ya. Kita nggak pernah ibadah 3 dunia. Makanya ini jangan ditinggalkan masalah majlis ya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita. Amin ya Allah. Kemudian apabila sakarotnya susah, yaitu dibacakan surat Ar-Ra'd. Tahu Ar-Ra'd? Nanti lihat surat berapa tuh ya. Surat Ar-Ra'd ya. Ini saya sudah buktikan. Tetangga saya sakaratul maut dari semalam. Anaknya nih menjemput saya, nggak tahu saya besuk gitu. Wah pas kebetulan nih ya. Kebetulan kenapa? Bukan, ayah dari semalam udah nggak bisa ngapa-ngapain katanya, udah gini apa bukus saja mulutnya gitu ya. Kemudian nih redo, ya harus redo, dia bilang kasihan, dia bilang gitu. Hanya baru saya baca 4 ayat langsung dasar tuh. Tapi jangan punya prediksi lain ya, orang tua kita sakit pengen kita dapat warisan cepat kita bacain, jangan kita doain kalau bisa biar sehat gitu ya. Nah kan kalau warisan itu mesti mati dulu kan orang tua kita, jangan jauh-jauh deh itu. Ini anak kualat begini nih, anak yang bukan membakti sama orang tua ya. Kemudian kalau masih nggak mempan dengan surat Ar-Ra'd, baca lagi surat Al-Ankabut. Tadi pertama apa? Ar-Ra'd, nggak mempan. Kedua surat Al-An. Ini kalau orang yang sakaratilnya susah ya, sakarotnya maut. Sakarot apa sih? Sakarot itu maut kematian. Jadi dia lagi mabuk nih, mabuk kematian, mau diambil nyawanya sama malaikat Israel. Nah itu namanya sakarot. Artinya mabuk kematian. Nah, nanti itu ayat yang apa? Surat yang kedua adalah surat Al-Ankabut. Kalau masih Al-Ankabut nggak bisa, ini orang ada masalah. Ada masalah. Masalahnya dengan apa? Dia pernah buat zalim sama saudaranya. Nah saya pernah buktiin juga itu, udah pernah gitu. Akhirnya ditanya, kalau memang Ar-Ra'd memang nggak mempan, baca Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut nggak masih ini juga, berarti ini orang ada masalah. Nah, apa masalah? Pernah dia masalah warisan, dia dulu pernah ini. Umumnya begitu. Jadi jangan ngaku nanti tuh, kita tanya keluarganya ya, ada apa dengan ini, pasti ngaku. Kalau ini sudah datang langsung minta maaf gitu, baru setelah itu baru tuntas ya. Jadi di apa ini ya, kalau bila susah baca Ar-Ra'd, yang kedua Al-Ankabut. Kemudian dituntun ketika mau menjelang sakarot itu kita atur posisinya, harus menghadap kiblat. Bagaimana menghadap kiblatnya? Kiblat mana? Sana ya. Nah, jadi kepalanya di sini timur. Tujuannya gini, apabila orang ini kita dirikan menghadap kiblat gitu. Ya, jangan terbalik. Kalau kakinya yang di timur didiriin jadi menghadap sana gitu. Paham ya? Nah, kepalanya di sini, ini barat. Kita dirikan gini, set. Makanya orang bawa jenazah kebanyakan apa duluan? Kalau digotong nih, pala duluan, salah sebetulnya. Nih orang bawa jenazah digotong pala duluan, kita diriin jenazahnya. Andaikan kita diriin berlawanan, yang gotong ke sana ke sini, harusnya kaki duluan. Makanya besok yang biasa begitu balik. Pala dulu gitu.
Bukan, ketika digotong. Kalau sekarang kan naik ambulan. Menuju makam. Nah, paling nggak dari ambulan ke makam. Umumnya orang kepala yang dibawa bagian depan, paham nggak ya? Nah, iya, harusnya palanya di belakang, kaki yang di depan. Jadi puyeng Paham dia nggak? mundur Kakinya malah bulat ya? Kakinya malah bulat. Kepala duluan kayaknya. Kepala duluan potongnya. Salah. kan bagian dipayungin itu kan. Iya, justru besok dibalik, kakinya yang duluan. Paham nggak? Iya, iya. Ini karena kita nggak tahu, nggak taunya apa berdasarkan kebiasaan, gitu loh. Jadi besok palanya duluan. Sama pengawal jenazah, ya. Pengawal jenazah belakangan kan ya. Mayat duluan, ya. Salah. Coba lihat presiden dikawal. Yang awal duluan atau belakangan? Duluan. Artinya kawal kan kata dasarnya apa? Kalau pengawal, awal kan berarti di depan. Ya, pengawal tuh dong, weng kalau masa presiden mau. Nah, kita terbalik. Harusnya yang awal jenazah bukan di belakang, di depan jenazah harusnya, gitu. Jadi kebiasaan yang udah sering kali. Mungkin perlu tanya lagi satu, kayaknya. Hah? Masalah kepala itu tadi. Heeh. Mungkin tanya lagi untuk apa hadisnya ada aturannya itu. Nah, iya. Ada. Kalau kita nanti mau jelasin ke orang gitu Ustaz, Iya. dalil kebiasaan, kita pasti mereka bertanya dong. Iya. Iya. Gitu. Nanti kita bisa disalahkan kalau kita Iya. nggak punya fakta Data. gitu. Iya. dasar gitu. Ya pasti ada gitu. Makanya tanya lagi nanti sama guru lain gitu. Jadi kebiasaan yang ini jangan dibiasakan. Sama aja masukin jenazah. Ketika ke lubang, kebanyakan kita apa duluan? Badan. Barengan. Barengan. Bareng. Kalau itu Juga yang bareng. kaki duluan gitu. Barang Dan juga posisi juga salah kebanyakan. Ini makam, ya. Jenazah umumnya di sini kan, apa? Jenazah umumnya di sini ya. Iya. Harusnya sebelah sini harusnya. Harusnya sebelah sini. Panjang. Jadi dipapah nanti gini kita. Iya begitu. Itu dapat Begini. pahala sunnah. Jadi kalau orang yang meninggal sih nggak tahu-tahu. Nah tinggal kita sebagai pengurusnya ya. Pengurusnya itu kita ngurusinnya gimana? Kalau ngurusinnya benar, ganjaran besar. Amin. Orang meninggal jangan dipendam, didiriin aja seperti di daerah begini, Ustaz. Kalimantan ya, masih boleh. Kepalanya kesana gitu kan. Ya, Bukan begini kepalanya tuh. Terus ada kepalanya. miring. Pas turun dari keranda di. bukan ketika turun kan ada orang tiga di bawah tuh. Iya. Putar kakinya dulu ya. Turunnya bagusnya kepala duluan, Oh, pala dulu. kepala dulu. Enggak, sebelum sakit maut. Ketika cokol sakit maut itu. Heeh. Jadi begini badannya. Iya. Bukan begini kalau saya. Iya, ini saya gitu. Kalau pada masa itu kalau kaki begini enggak boleh. Kalau kaki begini enggak boleh. Justru dihadapkan kiblat. Gitu. Jadi ini kiblat sini nih. Ya. Kalau mau sakratul maut dia harus menghadap kiblat. Sunnahnya. Kepalanya di sini. Makanya patokannya gini, ini pala sini. Diriin, madep kiblat nggak dia? Iya. Oh. Kalau Ustaz Asari kan tadi kan palanya di sini. Soalnya diriin coba, madep kiblat nggak dia? Patokannya gitu. Paham nggak? Iya, paham. Nah, pala nih sini. Iya. Ini kiblat. Sekarang nih orangnya kita dirikan, madep mana nih? Iya. Paham kan? Paham. Nah, kayak gitu. Kakinya ke arah kiblat. Nah, kemudian apabila itu sakrofil maut itu dia awal dari kaki. Kalau kakinya udah dingin, merambat ke atas. Baru udah. Udah mulai ya. Nah, masih ada tenggorokan tuh. Nah, pimpin terus tuh. Yang lain baca Yasin, ya. Yang lain dikelilingin baca Yasin. Nah, yang satu mimpin talqin la ilaha illallah, ya. Terus sampai ke atas, terakhir nanti tenggorokan. Makanya dia tuh yang mau dicabut nyawanya, dia ngeliatin tuh ruhnya, karena ruh itu di dalam tubuhnya. Jadi makanya ada yang meninggal orang matanya kan matanya banyak hutang, bukan, karena dia melihat ruhnya berjalan, jadi dia begini ke atas tuh. Nah setelah kita habis ke atas tuh udah di ubun-ubun terakhir. Nah kemudian kan matanya itu ya melek ya. Iya. Nah itu mesti diusap supaya rapet. Iya. Nah diusap. Apa bacanya? Mana udah dibahas tuh. Jadi ada bacanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling nggak segitu ya. Karena panjang ini bacanya.
putih itu yang masih kubur ya? Bukan. Nutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nutup matanya. Dia menutup mata. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Mata. Ya. Kemudian ini diikat, kan mulutnya mangap ya. Diikat pakai kain putih ya. Tapi sebelumnya diikat dulu supaya mulutnya tuh jangan ini, diikat sampai kepala gini. Pakai kain. Kemudian jari ininya nih, pergelangan tangan pakai persendian dilenturkan. Nih, coba tangannya. Nah, ini dilenturkan gini. Terus jari-jarinya juga. Kemudian ini tangan juga. Ikut. Nah, tujuannya nanti ketika orang mandiin dia nggak kaku jenazahnya. Kaki juga begitu. Pokoknya setiap persendian di Pada saat baru nah, meninggal itu. kaki begitu juga diidiin kaki gitu. Diputer semua. Nah, kan sebelum itu kan dilepas dulu ya bajunya. Nah, ya. Ya, kemudian kakinya nanti jempolnya diikat. Jempolnya biasanya enggak. Nah, kemudian dilepas. Nah, kemudian ditaruh, jangan di bawah karena rawan dengan semut. Jadi sunnahnya itu, ini baginda Rasulullah nih, sunnahnya itu pakai dipan. Kalau di tempat kami di Tukangan, masjidnya dia akan jadi pakai roda gitu. Roda kan 4 tuh, dipan ya. Kemudian dipan keempat kakinya itu dikasih semacam mangkok yang plastik, atau misalnya gelas aqua yang gede dan ini ya, dipotong, kasih air untuk keempat kaki itu. Tujuannya agar, apalagi orang punya sakit gula kan, nah, supaya binatang nggak langsung datang, terutama semut. Banyak kan di kasur sih. Tapi diletakkan jangan langsung ke tanah. Bagusnya sunnahnya itu semacam pakai dipan, ya, ada yang kaki 4 kan gitu ya. Nah, kakinya itu dikasih semacam Air. apa, mangkok yang dari plastik, dikasih air untuk keempat Kaki. kaki Kasurnya. yang kasur itu gitu. Kemudian kita selimutin dengan kain yang batik tuh ya. Untuk mukanya dipakai transparan, takutnya ada yang mau melihat. Kita langsung dikasih bubur. Jadi jangan diumumin dulu. Kalau udah jenazahnya udah bagus, udah rapi, baru kita umumin, kasih tahu tetangga. Jadi ini kita sebagai keluarga harus kita benahin dulu nih, rapiin dulu. Dia pakai emas, pakai cincin. Kalau dia pakai gigi palsu, kayak Madura kan gigi emas tuh ya. Kalau masih bisa dicabut, kan bisa manfaat tuh, masa bisa dijual. Nah, kemudian kalau ini yang nggak usah, kalau misalnya taksiran nggak bisa, jangan, kasihan soalnya, karena mayat itu terasa kalau dicabut. Kayak seperti mandikan aja tuh, nggak boleh langsung buyurnya, mesti ada alas kain, ya nggak boleh langsung. Ini tangan kita gitu. Jadi kayu, tangan kita dulu yang kena nazar, karena sakit sudah ini sudah ini masalahnya. Kalau ini salah, kayu ke tangan kita ya. Iya, baik ada kainnya, pakai nggak kain, Badan. nggak langsung badan. Ketika Ya. mereka jangan langsung buyur, jangan, itu Iya. nggak boleh. Bagusnya tuh kayu ke tangan kita Tangan dulu ya, gitu. akhirnya lewat tangan. Gitu caranya. Ya, ini kalau mau pakai bagus kain, jadi kan nanti langsung dikasih sabun. Nutup kain. Nah, jadi itu kalau udah selesai kayak gitu tuh, nah usahakan tuh. Kemudian posisi tangan. Posisi tangan itu umumnya kita kayak sholat ya. Ya, 1, 2, lurus dua-duanya. Lurus dua-duanya. Yang ketiga yaitu yang tangan kanan, tangan kiri. Ambil di bawah. Tangan kiri yang sedekap begini, ya, kemudian tangannya lurus. Kalau nggak gitu, oh iya. Gitu. Jadi kalau begini sebetulnya dua-duanya begini, ini ganjel, nggak rata dengan ini badan. Gitu. Jadi yang paling besar adalah yang satu lurus, yang satu gini. Paham nggak? Satu lurus begini, satu. Umumnya kita kayak sholat, ya. Jadi yang bagus begini nih, pahalanya gede. Yang satu lurus, yang satu di dada. Kayak sholat. Kalau sholat kan dua-duanya gitu. Atau kedua-duanya lurus. Nah, jadi lebih enak tuh ketika di lubang lahat tuh ya. Dia enak, enggak ganjel. Kalau begini sebetulnya ganjel. Ini kan badan Tetap dimiringkan ya. Iya. Makanya ketika itu kanan yang lurus. Jadi kiblat kan tuh. Ya.
yang ini satu. Malah pahalanya gede gitu yang kayak gitu. Kebiasaannya. Iya. Udah sih begitu kan. Nah, mengenai ini kalau yang udah tahu kita disampaikan ke keluarga kita. Ya kalau kita yang meninggal kan dia bisa praktekin. Kalau cuma kita yang tahu, gitu, maksudnya dikasih tahu, gitu. Kalau soal mandiin ya apa. Kemudian nanti kalau yang mandiin ada amil petugasnya, yang kapani juga. Nah kemudian untuk mengkapani nanti kita baca kitabnya. Cuma kesimpulannya gini aja. Untuk mengkapani kalau laki-laki ya itu 3 helai. Nah untuk wanita 5. Nah setiap helai itu dikasih buhur dulu, habis Taburin. wangi, ya, Ditaburin. buhur. Terus habis itu ditulis inna anzalna, nulisnya begini pakai ludah. Inna bismillahirrahmanirrahim, ya. Inna anzalna di kain, nggak kelihatan kan sama kita. Fi lailatul qadr wa ma adraka ma satu lembar lapisan kedua. Setelah itu kan nanti kan dikasih apa yang bubuk apa itu gaharu nama itu ya. Nah, tapi sebelumnya di ini dulu tujuan tapi supaya wangi, kasih parfum apa ya. Nah, makanya kerjasama sama yang hamil. Itu hamil nggak tahu masalah inna anzalna. Tujuannya nanti apabila malaikat munkar wa nakir menanya itu alhamdulillah bisa ada keselamatan, dia bisa jawab. Tujuannya ke sana. Ya. Kemudian kalau zaman Rasulullah dulu karena zamannya apa?